Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ketemu lagi dalam mata kuliah sumber daya perikanan. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum ya, praktikum sumber daya perikanan. Jadi ada dua topik yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi ikan secara morfologi dan morfometriknya. Dan kemudian yang kedua kita akan belajar membedah ikan untuk mengetahui isi dalam ikan dan kemudian mengetahui gonad serta tingkat kemakaran gonadnya. Oke, kita langsung aja ya. Baik, praktikum hari ini kita menggunakan ikan tongkol. Ikan tongkol yang kita dapatkan adalah spesies Auxis tassat yang kita dapatkan dari PPI Kedonganan. Jadi kita masuk ke sesi yang pertama dalam praktikum ini, bagaimana kita menganalisa morfologi atau mengidentifikasi ikan secara morfologinya. Gimana caranya? Kita lihat saja. Oke, jadi sebelum kita melakukan pengukuran karakter morfologi dari ikan atau morfometriknya, kita akan mengamati dulu ciri-ciri spesial dari spesies yang akan kita ukur ini. Spesies ini adalah jenis dari genus Auxis. Jadi pada tongkol itu terdapat jenis Auxis dan Eutinus yang banyak ditemukan di Indonesia. Perbedaannya ketika dia genus Auxis dengan Eutinus, kalau pada genus Auxis dia lebih bulat, memanjang, sedangkan pada jenis Eutinus dia biasanya lebih pipih. Kemudian yang kedua adalah pada jenis Auxis itu sirip pektoralnya akan dekat dengan bercak-bercak spot ya di sini berbatasan. Jadi ketika kita tarik lurus dia akan di sini akan berpotongan biasanya. Nah, pada jenis tongkol ini yang membedakannya lagi dengan jenis ikan cakalang ataupun tuna, yaitu pada tongkol dia tidak ada bercat gurat-gurat seperti ini yang terdapat pada ikan cakalang. Kalau tongkol dia spotnya akan di atas seperti ini. Kalau jenis Auxis spotnya tidak beraturan seperti ini dia. Nah, pada jenis tongkol dia memiliki dua sirip dorsal pertama dan dorsal kedua. Kemudian dia ada finletnya di sini. Ada sekitar 7 finlet. Jadi itu secara umum gambaran karakteristik daripada ikan tongkol, sehingga nanti teman-teman ketika di sampelnya masing-masing bisa diamati sendiri. Kita akan timbang dulu tongkolnya sebelum kita analisis untuk karakter morfometriknya. Berat tongkolnya sekitar 175,37 gram. Kita akan mencoba mengukur yang pertama adalah panjang baku atau panjang standar. Panjang baku atau panjang standar adalah panjang dari ujung mulut sampai ke pangkal ekor sebelum ke sirip ekor. Itu yang disebut dengan panjang standar atau sering disebut dengan standar length. Nilai di sini adalah sekitar 27,6 cm. Kemudian yang kedua kita akan mencoba mengukur panjang cagak. Panjang cagak adalah dari ujung mulut sampai bagian ini. Nah, nilainya di sini sekitar 29,4 cm. Kemudian yang ketiga kita akan mengukur panjang total ikan. Panjang total ikan diukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor yang paling panjang, yaitu nilainya sekitar 30,2 cm. Untuk panjang kepala kita mengukur dari ujung mulut sampai ke ujung luar operculum. Di sini nilainya sekitar 7,4 cm. Untuk bagian yang lain mungkin teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Pada sesi yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara membedah ikan. Jadi kita ingin melihat tentang aspek-aspek reproduksi dari ikan. Yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menilai jenis kelamin dan juga menentukan tingkat kematangan gonad daripada ikan, baik itu ikan jantan maupun ikan betina. Jadi kita sudah siapkan ikannya dan juga kita siapkan alat bedahnya.
Jadi di sini alat bedah yang kita gunakan adalah gunting dengan ujung yang cukup tajam. Kalau di rumah tidak punya gunting atau alat bedah, bisa disiapkan gunting biasa tapi dengan ujung yang cukup tajam sehingga bisa memudahkan saat prosedur pembedahan ikan. Jadi ikan tongkolnya diletakkan dengan posisi seperti ini. Kemudian kita mulai teknik pertama, kita mulai membedah dari bagian anusnya. Jadi kita cari bagian anusnya dan kita bedah ke samping mengikuti bentuk tubuhnya. Bedah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat bagian dalamnya. Nah, untuk memudahkan membedah bagian dalamnya lagi, kita bisa membedah dari bagian anus ini ke atas. Seperti ini, tapi harus berhati-hati agar tidak mengenai gonatnya, jadi tidak memutus bagian gonatnya. Nah, baru kita perlahan buka seperti ini. Nah, ini harus dilakukan perlahan supaya tidak menyebabkan kerusakan bagian organ dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian-bagian organnya. Biasanya untuk gonat atau jantan atau betina, kita bisa melihat dari warna gonatnya. Jika warnanya cenderung putih, itu adalah ikan jantan. Tapi kalau ada kuning, bulir-bulir telurnya, itu adalah ikan betina. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa pisahkan terlebih dahulu bagian-bagiannya. Ini kita lihat, ini adalah gonatnya. Nah, gonat itu bentuknya sepasang, jadi dia ada dua bagian. Kalau kita lihat, ini adalah ikan jantan ya, karena warna gonatnya ada putih. Gonat ini biasanya letaknya di bawah vertebrae, dan biasanya gonat ini semakin tinggi tingkat kematangan gonatnya, maka dia akan semakin memenuhi seluruh isi perut dari ikan tersebut. Membedakan jenis kelamin ikan itu sebenarnya kita bisa melihat dari ciri kelamin primer dan juga ciri kelamin sekundernya. Nah, di sini kita melihat perbedaan kelamin ikan dari ciri kelamin primernya, artinya dari organ reproduksi pada ikan. Jadi ini adalah gonat ikan yang sudah kita bedah tadi. Bisa kalian lihat perbedaan antara jantan dan betina. Yang berwarna putih seperti ini adalah untuk gonat ikan jantan. Sedangkan yang berwarna kekuningan, kuning keorenan, ini adalah untuk gonat ikan betina. Gonat ikan jantan dia mengandung sperma yang berwarna putih, keputihan seperti putih susu. Dan kalau untuk ikan betina dia mengandung butir-butir telur yang berwarna kekuningan. Untuk ikan jantan ukurannya sudah lebih besar dan lebar, warnanya sudah keputihan dan juga sudah hampir memenuhi setengah dari rongga perut ikan. Sehingga untuk gonat ini tergolong TKG 2. Untuk ikan betina, kita bisa lihat di sini sudah mulai adanya butir-butir telur. Namun butir-butir telur tersebut belum terlihat terlalu jelas. Semakin tinggi tingkat kematangan gonat, maka ukuran butir-butir telur ini pun akan semakin besar dan juga warna gonatnya akan semakin kuning keorenan. Jadi kalau bisa kita lihat pada sampel ini termasuk dalam TKG 2 karena ukuran dari gonat tersebut belum memenuhi seluruh rongga tubuh, hanya memenuhi sebagian dari rongga perut dari ikan. Baik, selanjutnya gonat jantan dan juga betina akan kita timbang dengan menggunakan timbangan regional dengan berat badan sampai 4 desimeter. Jadi sebelumnya sudah kita tera dulu. Kita mulai dengan menimbang gonat betina. Baik, kita tunggu sampai berhenti. 5,0674.
Kemudian kita lanjutkan dengan menimbang gonad jantan. Sebelumnya kita akan tera dulu. Kita tunggu sebentar. Baik. Dan kita timbang gonad. Kita tunggu sampai berhenti. Baik, 3,325,3. Baik, kita sudah bersama-sama mempraktekkan bagaimana menganalisa karakter morfometrik dan morfologi ikan, serta juga kita sudah praktek bagaimana membedah ikan untuk mengetahui gonad serta organ reproduksi ikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan, dipraktikumkan kepada rumah masing-masing. Nantikan konten-konten kami berikutnya. Tetap sehat. Jaga protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam perairan.